Siswa-siswaku yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, Pak Mehmet akan meneruskan materi kita tentang pemrograman dasar. Dalam hal ini nanti Pak Mehmet akan meneruskan tentang penulisan HTML plus CSS. Para siswa, untuk hari ini nanti Pak Mehmet akan menjelaskan 3 cara penulisan CSS. Ya, ada 3 cara penulisan CSS. Materinya sudah di-share kemarin. Mudah-mudahan kalian membaca, sehingga yang disampaikan Pak Mehmet di sini kalian akan cepat memahami. Para siswa, dalam penulisan CSS itu ada 3 cara anatomi penulisan CSS. Yang pertama nanti adalah inline style, kemudian embed style, yang terakhir adalah external style. Kita akan membahas satu persatu dan mempraktekkan bersama-sama dengan kalian satu persatu juga. Baiklah para siswa, kita sekarang akan mempraktekkan bagaimana penulisan atau anatomi dari inline style. Oke, kita sama-sama menyiapkan terlebih dahulu teks editornya. Pak Mehmet menyiapkan di sini teks editor seperti biasanya, masih Notepad ya, Notepad. Kemudian di sebelah kanan ini adalah materi yang nanti kita tidak perlu mengetikkan, kita langsung copy paste saja. Nanti ini filenya akan saya share pada kelas kalian. Baiklah para siswa, kalian siapkan terlebih dahulu tentunya adalah struktur utama HTML seperti ini. Dimulai dari doctype HTML, kemudian ditutup HTML seperti ini, disiapkan terlebih dahulu. Kemudian titelnya nanti inline style. Inline style. Kemudian kamu simpan sekalian sebelum kita mengetikkan di sini, disimpan dengan nama latihan 1 underscore inline titik HTML. Ya. Saya ulang lagi, latihan 1 underscore inline titik HTML. Kalian menyimpannya tentu saja pada folder yang baru ya. Folder namakan CSS. Seperti itu. Sehingga latihan-latihan CSS nanti akan tersimpan pada folder tersebut. Baiklah, kita lanjutkan para siswa. Penyusunan dari tag-tag HTML plus CSS-nya. Di sini judulnya adalah mengenal pendidikan jarak jauh. Kita copy paste saja di sini. Ctrl C sebagai fungsi dari copy, kemudian ditaruh di sini. Katakanlah itu adalah judul. Kita buat H1 saja itu. Kemudian kamu pastekan di sini. Tutup H1 seperti itu. Ini adalah tag HTML yang sangat kamu kenal ya, heading 1. H1 sudah kita ketikkan. Kemudian kita buat juga paragraf. Ini ya, tag HTML-nya paragraf seperti ini. Kamu copy saja ini semuanya ke bawah, terus sampai sini. Kemudian kamu Ctrl C untuk copy. Kamu taruh di sini. Di bawahnya saja. Oke. Karena ini belum kita format word wrap. Nah, sehingga dalam satu tampilan bidang semua teksnya bisa terlihat seperti ini ya. Di setting dulu formatnya, word wrap-nya sudah ada checklistnya. Kalau sudah, kita tutup saja di sini. Nanti adalah P-nya. P kita tutup. Oke, sekarang tag-nya akan kita lengkapi dengan CSS-nya. Untuk tipe inline style atau model inline style, maka
penulisan style dijadikan satu dengan tag HTML di sini ya. Ini adalah merupakan selektornya. Menuliskannya adalah style sama dengan ada tanda petik seperti ini. Kemudian stylenya apa? Ini akan kita buat misalnya adalah stylenya adalah font family. Font family -2 forte misalnya seperti itu. Forte titik koma. Nah, jadi untuk menuliskan tag CSS-nya dengan cara inline style, ini CSS-nya digabung dengan tag utama H1. Tag utamanya kan H1. Kamu tuliskan terlebih dahulu style ya, style font family forte. Selanjutnya, setelah kita men-setting font family, di situ kita atur juga supaya posisi H1-nya di tengah. Kita ketikkan di situ adalah text line. Text strip line. Titik 2 ya para siswa. Text line titik 2 itu adalah center. Titik koma. Jadi ini adalah merupakan propertiesnya, sedangkan forte merupakan value-nya. Text line merupakan propertiesnya, kemudian center itu adalah value-nya. Sedangkan H1 ini merupakan selektornya untuk penulisan inline style. Kita lanjutkan sekarang. Ukurannya para siswa sekarang font size. Font size-nya titik 2 kita buat font size-nya 60 px. 60 px seperti itu. Titik koma untuk memisahkan properties satu dengan yang lainnya. Kemudian color-nya, warna hurufnya, properties titik 2, sekarang value-nya like blue, misalnya seperti itu. Titik koma. Kemudian terakhir, karena ini color merupakan terakhir, kita beri di situ tanda petik seperti itu. Ini adalah merupakan aturan dari H1 seperti ini. Misalnya kita buat seperti ini. Oke ya. Kalau sudah, kita simpan terlebih dahulu, klik file, save. Karena tadi kita sudah menyimpan, ini menyimpan lagi, cukup klik file, save. Sekarang kita akan melihat hasilnya para siswa. Seperti ini. Mengenal pendidikan jarak jauh. Judulnya di sini mengenal pendidikan jarak jauh. Kamu ketikkan di sini namamu ya. Di sini namanya Pak Mehmet, kamu mengetikkan namamu. Inilah hasil dari pengetikan HTML yang sudah digabung dengan CSS. Sekali lagi, pengetikan CSS dimulai dengan style, kemudian tanda sama dengan, karakter sama dengan, kemudian diawali tanda petik untuk mengetikkan properties, kemudian value. Antara properti satu dengan yang lain dipisahkan oleh titik koma. Sedangkan untuk memisahkan properties dengan value dipisahkan dengan titik 2. Kemudian akhir style ditutup dengan tanda petik seperti ini. Seperti itu para siswa untuk H1. Untuk P juga kita buat di sini CSS-nya. Kita copy saja dari sini, style, align juga perlu, font size-nya, color-nya juga perlu. Kita copy saja sehingga tidak perlu mengetikkan. Ctrl C ya para siswa, sebagai fungsi copy, taruh di sini Ctrl V.
Stylenya, font family-nya kita ganti dengan Arial. Di sini Forte kita ganti dengan Arial. Kemudian teks align-nya justify saja supaya kanan kiri rata. Justify. Kemudian font size-nya kita buat di sini adalah misalnya 8. Color-nya kita buat brown, coklat ya, brown. Seperti ini. Kemudian kalau sudah kita simpan. Ingat-ingat, sekarang adalah memberi style atau memberi CSS pada tag utama HTML yaitu P. P ini adalah selektornya nanti. Kita simpan ya para siswa, kita refresh di sini. Seperti itu, ternyata kekecilan ya para siswa untuk font size-nya. Font size-nya kita pilih di sini 20 misalnya, 20 px, kita simpan lagi. Oke, sudah cukup ya para siswa, 20. Nih. Tetapi para siswa di sini perlu ada paragraf-paragraf yang terpisah karena ini banyak ya para siswa. Ini kita buat paragraf sendiri, kita copy saja ini P. Nah, kita copy Ctrl C, kita taruh di sini. Pendidikan jarak jauh itu. Oke, Ctrl V. Terus kemudian pada dasarnya ini saya kasih di situ Ctrl V juga. Kemudian di Indonesia Ctrl V juga. Nah, sudah cukup. Sekarang kita simpan sehingga akan terpisah-pisah menjadi beberapa paragraf. Ini menjadi beberapa paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kemudian paragraf 4 di sini metode ini juga kita beri para siswa metode ini. Nah, kita beri supaya menjadi paragraf. Kita simpan, kita refresh lagi. Oke, seperti ini. Kita tambahi pada paragraf. Pada paragraf ini kita tambahi dengan namanya properties text indent. Text indent. Oke, text indent itu agar teks pertama, huruf pertama maju beberapa pixel. Misalnya 20 pixel, 20 px. Kita simpan. Nah, ini maju beberapa pixel atau kita tambahi ya para siswa 40. Simpan lagi. Oke, kita tambahi seperti ini. Yang lainnya kita tambahkan para siswa sehingga tiap paragraf baris pertama maju 40 pixel. Kita tambahi saja di sini. Saya copy, saya taruh di sini. Ini juga pada P berikutnya. Kemudian pada P terakhir ini mungkin. P terakhir. Oh, masih ada. Oke, kita simpan, kita refresh. Oke, semua sudah ya para siswa paragrafnya. Oke, itu para siswa bagaimana kita mempraktekkan cara penulisan dengan inline style. Di mana penulisan inline style ini CSS-nya digabung dengan paragraf utama HTML. Ya. Oke, silakan kalian praktekkan. Selamat mencoba.